Aksi unjuk rasa aliansi aktivis dan masyarakat Jeneponto di depan pintu masuk kantor Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Massa mencoba menerobos masuk pintu pagar kantor Bupati yang dijaga puluhan aparat Satpol PP. Massa mendesak Bupati Jeneponto Iksan Iskandar untuk segera mencopot Kasatpol PP Jeneponto, Nasuhan Tangga, dari jabatannya. Jelas-jelas Bapak Nasuhan itu menyingkirkan tangan kakanda kami, yaitu kakanda Ruslang. Jelas-jelas tujuan Anda menyingkirkan tangan, maksud dan tujuan ada apa, saudara-saudara sekalian? Selain menuntut pemecatan Kasatpol PP, Massa juga menuntut Nasuhan minta maaf secara terbuka kepada seorang warga bernama Ruslan Rabatini. Nasuhan Tangga diduga melarang Ruslan merangkul Wakil Bupati Jeneponto, Paris Haisir, dari acara kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Wisata Bosolo 24 November 2021 lalu. 3 toko mebel di Polewali Mandar hangus terbakar. Api cepat membesar karena banyak material yang mudah terbakar. Warga panik saat kebakaran melanda pusat pertokoan mebel di Jalan Dematende, Kelurahan Watang, Kecamatan Polewali Mandar. Asap yang semakin pekat meresahkan warga sekitar khawatir kebakaran meluas. Sejumlah pedagang di sekitar lokasi sempat menyelamatkan barang dagangannya. Sementara beberapa orang dengan alat seadanya berupaya memadamkan api yang terus membesar di dalam toko. Api menghanguskan barang yang mudah terbakar seperti kasur dan mebel dari kayu. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi dibantu warga untuk memadamkan api. Sekitar 2 jam api cepat membesar meludeskan seluruh isi 3 ruko 2 lantai ini. Belum diketahui penyebab kebakaran yang melanda pusat pertokoan penjualan mebel di kota Polewali Mandar. Dia berbentuk rumah, tapi toko belum kita ketahui sementara dalam penyelidikan ini. Upaya pemadam itu sementara memadamkan api bersama masyarakat yang ada di sini dan petugas ya. Dampak kebakaran, arus lalu lintas menuju lokasi pasar baru dan pertokoan ditutup dan dialihkan ke ruas jalan lain. Seorang ibu di Bekasi yang sudah berusia 72 tahun dipolisikan anak kandungnya sendiri. Ibu malang tersebut dilaporkan ke polisi karena masalah warisan. Anak melaporkan ibu kandungnya ke pihak berwajib di Polres Metro Bekasi. Rodiah, nenek berusia 72 tahun yang sudah lumpuh ini, mendatangi kantor Polres Metro Bekasi dengan menggunakan kursi roda. Ia terpaksa memenuhi panggilan polisi lantaran dilaporkan oleh putri kandungnya sendiri. Rodiah dituduh telah menggelapkan surat tanah yang merupakan warisan keluarganya. Saat ini, Rodiah tinggal bersama putri bungsunya. Menurut Rodiah, dirinya sudah beberapa kali dilaporkan ke polisi. Namun karena dirinya tidak bersalah, kasusnya pun tidak berlanjut. Nggak bisa dinasihatin banget. Tapi yang sebenarnya itu ada tetangga, tolong ya Robi. Dan dimana dilaporin ke Mabes, ke Polda, udah kayak kaki kayak begini ya terakhir kemarin gitu. Itu dia tahu katanya ibu menggelapkan surat yang terakhir itu di mana di Cikarang Baru, Polres Cikarang Baru. Tak hanya dilaporkan ke polisi, Rodiah juga kerap mendapat teror dari putri sulung dan 4 anak kandungnya yang lain. Saat ini Rodiah hanya bisa pasrah dan menanti keadilan dari pihak yang berwajib. Reuni kelima kegiatan 212 mendapat banyak pengadangan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menegaskan keamanan masyarakat harus di atas segalanya. Ratusan peserta reuni 212 dari berbagai daerah di Priangan Timur mendatangi Masjid Agung Ciamis, Jawa Barat. Mereka datang dengan mengendarai roda 2 minibus bak
terbuka hingga truk. Masa kemudian berkumpul untuk menggelar sholat berjamaah di dalam masjid dan mendengarkan orasi dari tokoh agama. Tak hanya orang dewasa, banyak santri dan santriwati hadir di lokasi, serta mengaku sengaja menggelar tasyakur reuni 212 di Ciamis lantaran batal berangkat ke Jakarta. Tadinya mau berangkat ke Jakarta, mau ke Patung Kuda nggak bisa, ke Sentul nggak bisa, sehingga kami dengan serentak spontanitas mengadakan kegiatan tasyakur reuni di Ciamis. Yang datang dari mana saja? Yang datang dari Kabupaten Kota Tasikmalaya, dari Garut, dari Sumedang, Pangandaran, Banjar, Kuningan, Majalengka, perwakilan mewakili mereka dari Kabupaten Kota hadir. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kepolisian mengadang sejumlah massa yang diduga akan mendatangi Masjid Az-Zikra sebagai lokasi reuni. Personil Polres Bogor dibantu personel dari Polda Jawa Barat bahkan menggelar penyekatan. Kami berharap tidak ada kegiatan massa, tapi kita tetap melaksanakan antisipasi dan tindakan antisipasi. Semua sekat kita tempatkan anggota di sana. Ada juga dari Brimob kita berbantuan, dari TNI Polri semuanya, dan juga dari Satpol PP semua ada di sini. Dan di Sub ada juga semuanya ya. Sementara di Jakarta, yang sedianya menjadi pusat kegiatan unjuk rasa pun dibubarkan aparat. Masa dibubarkan dari berbagai kawasan protokol dan diadang untuk menimbulkan kerumunan. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat menegaskan bahwa kegiatan reuni 212 tidak memiliki izin. Kaitannya saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat kan berbicaranya adalah pembinaan, karena kalau kaitannya operasional ini ranahnya Mabes TNI. Saya hanya lihat kondisi prajurit di lapangan, kesiapannya dan sebagainya untuk mendukung tugas operasional dari Mabes TNI. Rata-rata prajurit dan di sini juga kepolisian sudah siap untuk mengantisipasi itu, dan mudah-mudahan ya kami berharap bahwa saudara-saudara kita juga tidak melakukan aksi ya, karena memang izinnya juga tidak ada. Marilah kita bangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya, dan mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Setelah masa berhasil dibubarkan, sejumlah ruas yang semula ditutup telah kembali dibuka. Selain imbauan kepolisian, masa dengan tertib membubarkan diri setelah mendengarkan seruan Ketua Persaudaraan Alumni 212. Anggota DPR termuda Hillary Brigita Lasut bersurat ke Kasat Jenderal Dudung meminta pengawalan pribadi. Kami segera kembali.